Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ishak, salah satu dosen program studi pendidikan matematika STKIP Darul Dakwah wal Irsyad Pindrang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video PDD UKT PT bidang pengajaran yang dibuat untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2022. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran yang saya gunakan, di mana mata kuliah yang akan saya bahas merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester ganjil. Sebelum saya menjelaskan sistem pembelajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa STKIP Darul Dakwah wal Irsyad Pindrang. Mata kuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperluas wawasan hidup beragama sehingga terbentuk mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan sistematis serta berpandangan luas, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati intra dalam satu umat dan dalam hubungan antar umat beragama. Capaian mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan taat menjalankan ritual Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadis serta ijma para ulama yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, dan mahasiswa dapat menganalisis konsep Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan umat yang sifatnya kebangsaan dan kemanusiaan. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah: yang pertama, urgensi pendidikan agama Islam; yang kedua, konsep ketuhanan; yang ketiga, konsep kerasulan; yang keempat, hukum Islam, Al-Quran, Hadis, dan ijtihad; yang kelima, konsep penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia; yang keenam, taharah; yang ketujuh, haji dan umrah; yang kedelapan, Islam, sains, dan teknologi; yang kesembilan, masyarakat madani dan kesejahteraan sosial; yang kesepuluh, konsep keluarga sakinah; dan yang ke-11 adalah ukhuwah Islamiyah. Pokok bahasan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang sebelumnya telah dibagi dalam beberapa kelompok untuk membuat makalah yang akan didiskusikan setiap pertemuan. Dalam mengajarkan materi perkuliahan, saya memilih menggunakan metode diskusi kelompok, metode ceramah, dan tanya jawab. Metode diskusi kelompok digunakan untuk menstimulus mahasiswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan pemikirannya, serta dapat membiasakan mahasiswa untuk memecahkan masalah dengan bermusyawarah. Metode ceramah digunakan untuk meluruskan perspektif mahasiswa terkait materi yang sedang dibahas dan memberikan informasi baru tentang materi tersebut. Terkait materi yang belum dipahami mahasiswa, diselesaikan dengan tanya jawab. Sistem penilaian yang saya terapkan selama proses pembelajaran ada 4, yaitu: pertama, partisipasi dengan bobot 50%; 2, pemberian tugas dengan bobot 10%; 3, ujian tengah semester dengan bobot 20%; 4, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Adapun indikator dari keempat bentuk penilaian tadi yaitu: yang pertama, partisipasi mahasiswa dilihat dari 1, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan; 2, aktif dalam memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban saat diskusi kelompok; 3, berperan aktif dalam menyelesaikan tugas makalah yang diberikan secara berkelompok.
Yang kedua, pemberian tugas yang berbentuk review materi pada setiap pertemuan. Adapun indikatornya adalah 1. Ketepatan waktu, 2. Keaslian tugas, 3. Kesesuaian antara tugas dengan materi yang dibahas. Yang ketiga, nilai ujian tengah semester diperoleh dari hasil ujian tulis yang dilakukan di pertengahan semester. Yang keempat, nilai ujian akhir semester diperoleh dari hasil ujian tertulis yang dilakukan pada akhir semester. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa bertemu di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan aktivitas perkuliahan, marilah kita memulai kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya saya akan absensi dulu dan saya akan mengecek siapa saja yang hadir pada hari ini. Saharudin Hadir Pak. Andika, Tangan. Nur Ibadah, Hadir Pak. Sri Wulandari, Hadir Pak. Nur Abika Dewi, Hadir. Nur Aziz Karais. Hadir Pak. Pada kesempatan hari ini, menjelas materi pada hari ini adalah penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Adapun CPNK yaitu capaian mata kuliah pembelajaran mampu menganalisis konsep Islam dan memecahkan persoalan-persoalan umat, kebangsaan nasional dan kemanusiaan. Sub CPNK-nya adalah mampu menjelaskan konsep penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Adapun indikator dalam pembelajaran ini adalah pertama, ketepatan dalam menganalisis penciptaan manusia dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Dan tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami proses penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk dalam diskusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah tahap primordial, di mana tahap primordial ini adalah tahap pertama, yaitu manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah. Yang kedua adalah tahap biologi. Tahap biologi ini adalah tahap di mana diciptakan dari beberapa fase, yaitu ada 5 fase, yaitu nutfah, rahim, alaqah, mudghah, dan ditiupkan ruh. Untuk lebih jelasnya, kita persilahkan pemateri untuk memaparkan materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu materi proses penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita. Adapun materi pada hari ini yaitu konsep penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Baiklah, saya persilakan pemateri untuk membacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penciptaan manusia dan konsep manusia dalam Islam dengan ilmu yang benar membuat kita semakin mengenal dan menghayati kebesaran Allah. Tanpa menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang benar, kekuasaan dan kebesaran Allah tidak akan mungkin tergali secara mendalam. Adapun proses penciptaan manusia terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap primordial dan tahap biologi.
yaitu saat manusia pertama diciptakan dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat As-Sa'ad ayat 71 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kedua yaitu tahapan biologi. Tahapan biologi adalah sunnatul atau hukum Allah melalui proses biologi yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologinya segumpalan daging dan dibalut dengan tulang belulang. Yang kelima ditiupkan ruh. Adapun tujuan penciptaan manusia terbagi menjadi 4 hal, yaitu 1. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia yang utama adalah agar senantiasa beribadah serta bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi khalifah atau pengurus bumi. Tujuan penciptaan manusia berikutnya adalah untuk menjadi khalifah atau sebagai makhluk yang mampu mengurus segala sesuatunya di bumi. Di tangan manusialah segala kesejahteraan dunia bagi semua makhluk berada. Dengan kesempurnaan akalnya, manusia dirancang Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengatur serta mengelola dengan baik semua potensi bumi. Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah menimbang amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang mau bertanya? 2 orang. Ya. Bisa. Saya persilahkan untuk Sarupir memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih buat moderator telah memberikan saya kesempatan. Adapun pertanyaan saya buat pemateri yaitu apakah ada dalam surah lain dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan pencipta manusia sebagai khalifah? Untuk itu saya tampung dulu pertanyaannya. Saya persilahkan audiens kedua bertanya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan pertanyaan saya. Adapun pertanyaan saya itu, menurut ilmu sains, proses penciptaan manusia melalui proses biologi. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Pertanyaannya adalah, bagaimana penciptaan wujud manusia yang sempurna diterangkan dalam Al-Quran? Saya persilahkan ke materi untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Samari, yaitu apakah ada dalam surah lain dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah? Ya, ada dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kami penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kami atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini untuk menjaga bumi, dan ketika tidak dijaga dengan baik maka akan terjadi musibah yang menimpa bumi ini. Namun Allah maha penyayang bagi hambanya yang beriman. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penciptaan wujud manusia yang sempurna yang diterangkan dalam Al-Quran, yaitu terdapat 5 fase, yaitu 1. Nutfah, intisari tanah yang dijadikan air mani. 2. Rahim, tersimpan dalam tempat yang kokoh. Sedangkan menurut ahli embriologi, tulang dan otot terbentuk secara bersamaan. Penelitian berbagai ilmuwan menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu sama persis sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Baik, saya ambil alih. Proses
perkuliahan ini, saya lanjut ke materi tadi yang sudah dijelaskan, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu proses penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia. Seperti tadi yang dijelaskan pemateri, bahwa proses penciptaan manusia itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap primordial, dan tahap kedua adalah tahap biologi. Tahap primordial itu adalah tahapan di mana penciptaan pertama kali dari sari batu tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam 2 surah Al-Quran di sini adalah Quran surah Al-An'am dengan Quran surah Asyar. Di mana Quran surah Al-An'am itu yang artinya adalah dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya yang sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkitan itu. Quran surah Sad yang kedua, yaitu Quran surah Sad 38 ayat 71. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, kemudian masuk kepada tahap biologi. Tahap biologi ini di mana tahapan terdapat 5 fase. Fase pertama itu adalah nutfah, yaitu intisari tanah yang dijadikan air mani. Jadi intisari tanah dari air mani ini adalah di mana sari-sari makanan yang sudah kita makan itu akan menjadi air mani, tersalur menjadi air mani. Yang kedua adalah rahim. Nah, ketika di dalam kandungan itu air mani itu disimpan di tempat yang pokok, yaitu adalah rahim, tempat tersimpan dalam tempat yang pokok. Artinya memang sudah konsepnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan sesuatu yang berharga itu di dalam di dalam rahim, tempat yang pokok, dan itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga adalah alaqah, darah yang beku bergantung di rahim. Jadi itu darah yang beku itu adalah segumpal, maksudnya adalah segumpal darah. Jadi ketika mau menjadi manusia di dalam rahim ibu itu terjadi dulu yang namanya segumpal darah, jadi gumpal darah. Nah, yang keempat adalah mudghah, segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang. Nah, ini sudah berumur 40 hari. Itu sudah 40 hari di dalam kandungan ibu, itu sudah dibungkus dibungkus daging dengan tulang belulang. Kemudian ditiupkan pada fase terakhir 5 itu adalah ditiupkan roh. Nah, 40 hari itu ditiupkan roh, maka dianggap bahwa sudah berbentuk manusia di dalam kandungan ibu. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Di mana tujuan penciptaan manusia itu di dalam surah At-Tin yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya adalah sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan itu dalam bentuk sebaik-baiknya, baik dalam arti bahwa manusia itu diciptakan memiliki akal pikiran dengan dibekali dengan hawa nafsu. Akal pikiran ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu artinya adalah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Itu sebaiknya adalah di atasnya sempurna, ya, begitu. Kemudian beribadah itu yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia itu yang pertama, yang paling inti adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan tadi bahwa dalam ayat As-Sariyat ayat 56 yang berbunyi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tidaklah sia-sia belaka, tapi untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa
Jadi kita yang tercipta ini adalah untuk menyembah kepada Allah. Artinya bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita laksanakan pada hari ini itu adalah semuanya ibadah, selama itu dalam konteks sesuatu yang baik. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah menjadi khalifah atau pengurus di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Padahal di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa beribadah dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam Al-Quran kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Jadi kita ini adalah khalifah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah khalifah. Khalifah adalah pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi ini. Yang ketiga adalah mengembang amanah. Nah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna aradnal amna ala samawati wal ardi wal jibali faba'ina ayyamilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insana innahu kana zuluman juhula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Maksudnya itu adalah dari ayat di atas adalah amanah yang ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya maupun amanah antar sesama manusia. Jadi kita diciptakan di bumi ini untuk menjaga amanah. Jadi tujuannya kita adalah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah dari Rasul. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau amanah dari Rasul adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sesuai dalam hadis. Tujuan penciptaan manusia yang keempat adalah agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Nah, tujuan penciptaan ini adalah manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kekuasaan Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 12 yang berbunyi, Allahu lazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi misluhunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Artinya adalah Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan di dunia ini tujuannya adalah untuk mengetahui kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui segala apa yang ada di muka bumi ini. Dan saya persilakan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan apakah sesuatu yang belum dipaham tentang materi yang dijelaskan tadi. Saya persilahkan. Oke, baik, saya persilahkan kepada saudari Husnul. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pertanyaan saya, apa sebenarnya tujuan penciptaan manusia yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul dan pertanyaannya itu sangat bagus dan saya akan kembali mengulang penjelasan saya.
bahwa tujuan penciptaan manusia itu ada 4. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga adalah menjadi manusia yang amanah. Dan yang keempat itu adalah agar kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keempat tujuan itu kita tahu bahwa maka kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang saya sudah jelaskan tadi? Baik, kalau secara garis besar tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga dengan tujuan agar manusia mengetahui akan kekuasaan Allah dan yang meliputi langit dan bumi. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu dan manusia memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Kita paham materi yang sudah dijelaskan tadi, maka tugas akhir pembelajaran kita hari ini adalah membuat review secara tertulis dan akan dikumpul minggu depan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.